Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita akan membaca di Efesus 1. Kita baca Efesus 1, mulai ayat 1, ya, dan seterusnya. Saya bacain ya. Semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena ini sharing, saya ada kesaksian. Fresh, masih baru banget gitu ya. Kemarin saya ke kantor eh, naik angkutan umum, ya. Dan sudah lama saya nggak naik angkutan umum, ya. Saya naik bis, kemudian saya salah turunnya, sehingga saya harus sekitar 3 jam baru nyampe di kantor saya. Dari Cikarang, saya kantornya di Sentul. Tetapi ada cerita menarik ya. Ketika itu sudah lewat ternyata salah jalur, ya sudahlah, mau ngapain lagi? Nah, kita tenang-tenang aja, udah salah jalur. Sampai di sana, kemudian saya harus balik naik mobil, kendaraan yang berbeda arah. Em, dalam hati saya ini ada seseorang yang berdiri, dia ke sana kemari. Dia pakai baju hijau ya. Baju hijau tuh biasa ya untuk apa? Ojek online. Kemudian ada sesuatu dalam hati saya mendorong saya untuk bicara sama dia. Ini di halte. Di halte itu ada banyak orang ya. Kemudian sesuatu itu bilang, ini orang kayaknya sakit gitu ya. Jadi saya nggak tahu dia sakit apa. Kemudian saya deketin dia, saya ajak ngobrol. Ajak ngobrol, kemudian saya lihat, oh saya baru, setelah ngobrol saya baru lihat, oh dia sakit ya. Jadi di lehernya ini bengkak, Bapak Ibu. Kemudian saya bilang, Pak, sakit apa? Sudah berapa lama gitu ya. Standar kita ini Advance Academy. Ini semacam training juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau lihat ketemu orang, begini caranya. Jadi ketemu orang, lihat dia ada sakit, langsung tanya, mohon maaf, sudah berapa lama sakitnya? Jadi kita pelan-pelan juga ngomongnya. Jadi ya biar dia enak gitu ya. Jadi kita mohon maaf dulu, kalau boleh tahu sudah berapa lama sakitnya. Ya. Kemudian dia bilang sudah berapa lama dan kemudian sudah macam-macam dibuat, nggak jadi juga, nggak sembuh juga. Saya bilang, Bapak mau sembuh sekarang? Terus dia bilang, mau Pak. Oh ya, ayo. Saya tarik dia biar agak jauh dari orang-orang. Kemudian saya ceritakan Yesus. Ceritakan Yesus itu Tuhan untuk semua. Ya, seperti yang tadi ya. Jargonnya, Yesus itu untuk Tuhan untuk semua.
Memang di Alkitab memang nggak ditulis Yesus itu juru selamat Kristen kan nggak ada. Dia juru selamat dunia. Lagian dia juga bukan Kristen. Yesus itu Yahudi, ya. Dia agamanya Yahudi sampai mati juga Yahudi. Makanya dia boleh masuk ke sinagog, ke Bait Allah dan mengajar juga di sana. Itu Yesus. Kalau dia udah bilang saya Kristen, nggak boleh masuk udah. Haleluya. Kemudian saya sampaikan, eh, saya ceritakan Yesus. Kemudian saya doakan dia. Saya doakan dia dalam nama Yesus sembuh. Tapi saya nggak sempat tanya lagi bagaimana dia reaksinya. Tetapi kemudian datang bisnya. Dia tahu saya mau naik kemana, dia duluan yang dia cegat bisnya ya, dia naik. Dia cegat supaya saya bisa naik. Tapi saya sambil dia cegat, saya sambil doain dia. Kemudian saya naik. Nah, puji Tuhan, saya naik bis itu kosong. Adanya supir sama satu orang yang salah jalur juga dia. Dia kelewat dia balik gitu ya. Kemudian saya ngobrol biasa aja karena memang sudah jadi apa ya? eh, lifestyle. Lifestyle itu gaya hidup gitu ya. Jadi saya ngobrol lagi. Eh, saya tanya kalau dia ada sakit. Ya biasalah, Pak, udah berapa lama supir gitu ya. Apa kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oh ya, saya cerita saya Nasrani. Saya suka bantu orang loh. Doain orang sakit. Dan sudah sembuh. Banyak yang sembuh. Yang lumpuh, berjalan, buta, melihat. Sudah banyak, Pak. Dan saya tidak menerima apapun gitu ya. Tidak boleh. Ini promosi, promosi. Bapak Ibu kalau takut-takut, ya contoh aja ini ya. Jadi kalau mereka marah ya nggak apa-apa juga. Saya diam ya nantinya. Tapi mereka nggak marah toh. Terus saya tanya sakitnya apa? Ini saya sakit kaki Pak, gini-gini ya. Kebetulan supir itu kan dia perlu kakinya dua karena mobilnya manual. Jadi itu modalnya kalau kakinya nggak bisa jalan kan dia nggak bisa injak kopling, nggak bisa jalan dia nggak bisa cari makan. Ya sudah ya saya ceritakan dulu Yesus bagaimana. Kemudian saya doain dia dalam nama Yesus sembuh. Setelah itu, ya Pak, terima kasih, terima kasih. Saya bilang, belum, saya mau doa lagi. Itu tadi doa kakinya sakit. Saya doakan lagi dalam nama Yesus. Saya doain dia supaya diberkati keluarganya, dihindarkan dari macam-macam hal yang tidak baik. Kemudian saya doakan dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus turun bagi. Amin. Bapak Ibu percaya atau ini cuma bohong-bohongan? Ya, saya tanya sama orangnya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah saya doakan? Dia bilang ada sesuatu yang dingin masuk, seperti sesuatu yang beda. Kita harus punya mindset begitu. Ketika kita berdoa, Roh Kudus itu turun. Karena Roh Kudus itu memang ada di dalam kita kan. Ketika kita ulurkan tangan ke siapapun, mau dia online, offline, langsung tidak langsung, itu harus ada sesuatu terjadi. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, itu mindset. Dan sore hari ini kita akan berbicara kerajaan surga. Karena saya memang apa ya, saya selalu kalau mau sampaikan sesuatu, saya tanya Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Biasa kan Bapak Ibu ya. Jadi bicaralah dengan Tuhan. Karena Tuhan itu oknum ya, sesuatu ada di dalam kita. Ya, yang seringkali kita lupakan gitu ya. Akhirnya kita eh, telepon orang, tolong saya, tolong ini, tolong itu, tolong. Padahal ada seseorang yang di dalam kita yang nggak perlu kita telepon. Ya, haleluya. Ya, bagaimana kalau sakit? Ya banyak juga orang sakit nggak telepon 911. 911 tuh di sini ya, di hati ya. Ada ayatnya 911, saya lupa di mana itu. Ada orang suka sharing gitu ya. 911 itu Tuhan. Tapi kita nggak mau pakai itu. Sayang sekali. Ya, kita ini kalau di dalam cerita perumpamaan apa anak yang hilang itu, kita adalah anak sulung. Anak sulung itu kita punya semua hak yang ada di rumah. Apalagi kita bekerja untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan di gereja, kita melayani Tuhan dimanapun kita berada, terus kita tidak menikmati. Ini adalah satu kerugian, kerugian bagi kita. Oh Pak, tapi kan begini-begini. Memang kalau saya sudah tua kan, sudah banyak penyakitnya. Kasih saya ayatnya Pak. Jangan bikin hoax di sini ya. Mana ada ayatnya? Kalau kamu tua, kamu penyakitan. Nggak ada ayatnya. Memang ada ayat ditulis, kalau semakin tua, tubuh kita semakin lemah.
Tapi tidak ada tulisan kamu jadi sarang penyakit, nggak ada. Saya sudah lama nggak makan obat, ya, udah lama. Kenapa kalau makan obat, Pak? Nggak apa-apa juga. Kan iman kamu makan obat, saya nggak. Jadi tiap hari kalau saya sakit, berapa minggu lalu itu saya harus diminta khotbah di tempatnya Pastor Rudi Darmawan. Saya sakit 3 hari, nggak bisa napas, susah. Tapi tiap menit ada kesempatan saya bilang, dalam nama Yesus, penyakit keluar. Saya perintahkan keluar, kamu nggak punya hak di sini. Langsung sembuh, nggak. Sakit terus. Tapi saya bilang, kamu harus keluar. Ini janji Tuhan harus berlaku dalam hidup saya. Dan nanti Tuhan yang malu loh. Bukan Bapak Ibu yang malu. Tuhan malu. Karena ini janji. Ya, janji. Tuhan menyertai. Kalau pilek-pilek aja kita sudah lari ke puskesmas. Aduh, bagaimana ini gitu ya. Jangan tunggu apa namanya. Jangan tunggu cancer baru kita. Oh ini saya dapat teguran dari Tuhan. Tuhan juga tidak mencobai kok. Itu karena ada dosa. Semua cek di Alkitab. Kalau saudara sakit, kalau bukan karena dosa, ya diuji ya. Ujian ya. Tapi Tuhan tidak mencobai. Yang mencobai kita. Keinginan kita mencobai kita, kemudian kita berbuat sesuatu yang salah, kita berdosa, kadang kita nggak tahu kita berdosa, kita terima, dan kita salahin Tuhan. Tuhan, kenapa aku begini, begitu? Ya karena kita yang salah. Harus tahu. Kalau saya sering kalau sakit, saya tanya Tuhan, ini salahku apa gitu ya. Kalau nggak ada salah, oke, berarti ini ujian. Berikan saya kekuatan dan damai sejahtera untuk melewati ini. Pasti lewat kok. Pasti lewat. Amin. Bukan saya nggak percaya medis, karena anak saya dokter. Sudah hampir dokter ya, lagi koas. Dan dia berkali-kali tahu. Saya tumpangin tangan. Dalam nama Yesus kamu sembuh. Dia bilang, oh iya ya, kok bisa sembuh? Ya iyalah, sembuh. Bagaimana nggak sembuh? Ya, tetapi kalau Bapak Ibu mau ke rumah sakit, ya silahkan. Nggak ada masalah juga. Boleh juga sembuh di sana. Kan kadang-kadang kita malah berdoain dokter kan. Doain dokternya, doain obatnya, doain. Kenapa nggak kita disembuhkan aja gitu ya? Mungkin ada juga orang bilang, Pak, Rasul Paulus juga kan sakit. Ya, memang benar dia juga sakit. Kamu juga sakit, saya juga sakit. Tapi coba cek di Alkitab. Ada nggak rasul-rasul yang mati karena sakit? Ada nggak? Nggak ada. Mati sakit semua. Karena memang mereka nggak bisa mati. Kalau cuma karena penyakit. Kecuali sudah waktunya, tapi mereka nggak akan mati karena penyakit. Nggak ada ditulis. Ada mati tua, ya. Yohanes matinya paling lama, paling tua dia. Karena sudah waktunya, ya. Kan banyak juga kita dengar orang tiba-tiba lagi tidur, sudah nggak bangun, sudah berangkat. Haleluya, ya. Tapi kalaupun kita karena penginjilan, kita harus mati pun nggak ada masalah. Amin. Hari ini, hari ini, nggak jauh dari tempat sini, dari rumah saya mungkin nggak sampai 1 jam. Itu banjir besar di Bekasi. Ada mallnya, kena orangnya. Wah, saya lihat, waduh, viral juga ini video gitu ya. Bayangin itu lantai satunya sudah nggak ada, orangnya ada di lantai 2. Itu bagaimana cara hidupnya? Mohon maaf ya, jorok-jorok aja dikit ya. Bagaimana kalau mau BAB gitu loh, ya? Kan bingung kita. Bagaimana yang punya anak? Bagaimana yang punya, waduh, lansia atau anak bayi itu bagaimana caranya hidup? Kan susah, ya? Ya sudah lah, kita gak usah pikirin itu. Kita pikirin yang sekarang aja. Kita ada di Harvest Academy dan kita mau melakukan ini, kita ada di acara wisuda, kita bersyukur. Memang teman-teman di Indonesia Timur banyak yang mati lampu ya. Tadi sebelum mulai sudah, waduh Pak mati lampu di sini, gini-gini. Ya, puji Tuhan. Cuma mati lampu, belum tenggelam rumahnya, ya. Mati lampu aja. Haleluya. Dan memang untuk kelas ini khusus kami tidak keluarkan dari awal karena kami tahu Bapak Ibu yang nggak bisa join bukan karena nggak mau, tapi karena kesulitan signal, ya. Signal mati lampu, cuaca, jadi kami tidak keluarin. Dan bahkan kami kasih waktu untuk bisa ikut di angkatan berikutnya. Boleh. Sebenarnya aturannya kalau yang sudah gugur dia tidak boleh ikut 3 angkatan ke depan, karena kami memprioritaskan untuk pendaftar yang baru, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan.
Dan kemudian apa lagi mengenai kerajaan sorga? Di Efesus, Tuhan bilang kita adalah warga kerajaan sorga. Kita bukan warga lain. Nah, di satu kerajaan itu ada raja, ya, ada mungkin gubernur, ada macam-macam, ya. Ada juga mungkin rakyat. Nah, kita ini adalah bagian dari kerajaan itu. Nah, kalau bagian dari kerajaan itu, ya, Bapak Ibu ini orang-orang yang sebagai penginjil itu selalu di depan, disiapkan, ya. Tuhan juga siapkan kita untuk punya apa? Ketopong, punya pedang, roh, punya wah, kasut, keselamatan dan semuanya gitu, ya. Kita punya semuanya senjata, dilengkapi. Jadi ketika Bapak Ibu keluar itu seragam lengkap, ya. Jangan takut. Mau penyakit mau apa dalam nama Yesus keluar. Dan harusnya kita bisa bertindak seperti Yesus. Ketika Yesus datang, roh jahat itu sudah menyembah. Amin. Kita harus punya mindset seperti itu. Jangan nanti, Pak, dipanggil. Ada pelayanan di sana untuk apa orang kerasukan. Oh ya, tunggu dulu, 3 hari. Saya mau puasa dulu 3 hari. Aduh, ini banyak yang begitu. Saya dulu juga begitu. Dan masih nggak berani juga. Sudah 3 hari puasa, masih merasa, waduh, masih belum, ya. Padahal ketika Tuhan urapi kita, itu sudah 100%. Ya. Kenapa kita harus puasa? Ya kadang-kadang kita perlu puasa untuk supaya kita iman kita lebih tinggi, ya, bukan supaya kuasa Yesus lebih lebih turun bagi kita. Ada hamba Tuhan yang sangat-sangat terkenal, saya tidak sebutin namanya. Nanti Bapak Ibu cari tahu sendiri. Dia dalam keadaan dosa, ini dalam keadaan dosa, ya. Dia doain orang sembuh. Bayangin, dia dari luar negeri, sekarang sudah bertobat. Ya lumayan, tapi sudah enggak ini lagi pelayanan, enggak seperti sebelumnya. Ya, jadi kuasa Tuhan yang sudah Tuhan kasih itu tetap berlaku dalam keadaan apapun kita. Kecuali iman kita memang nggak ini, ya. Kadang-kadang kalau orang berdosa, lagi dosa kan dia imannya lagi, aduh jadi nggak gitu. Tapi dengan ada iman, itu orang itu berdosa tapi imannya kuat. Maksudnya dalam nama Yesus itu jadi. Ya, kita harus lakukan juga itu. Karena nanti kemudian bukan berarti kita melakukan banyak mujizat, kita juga masuk surga. Belum tentu. Matius 7 di sana ditulis ayat berapa itu? Ya, satu saat kalau kita tidak benar-benar uh, konsisten, ya, atau kita tidak betul-betul lakukan ini terus, ya, kita tidak akan dapat juga ininya, rewardnya. Hasilnya kita tidak bisa nikmati karena kita memang harus tahan. Ya, saya lihat di sini founder kita Pak Vincent dari awal dia bertobat sampai sekarang tuh terus menerus gitu, ya. Ada juga teman-teman kita juga sudah penginjilan tetapi down. Nah, di sini memang kita harus ada di dalam suatu komunitas, komunitas kerajaan namanya. Kembali lagi tadi, ya, kerajaan. Jadi kalau Bapak Ibu ada di diaspora gitu, ya. Diaspora tuh ada di luar-luar negeri gitu. Memang agak lemah karena sedikit gitu, ya. Tapi kalaupun di sana ya kita bisa berteman. Pak Vincent, Bu Heli ada di Australia gitu, ya. Ada Ibu siapa namanya di sini tadi? Ibu Elsa ada di Brisbane. Mereka di Australia. Ini memang agak-agak jauh gitu, ya. Tapi di Zoom ini jadi satu. Jadi ada kekuatan masuk ke Zoom, ada doa pagi. Bapak Ibu siapa yang masuk di doa tadi pagi? Doa Harvest Academy pagi. Wah, itu kesaksiannya luar biasa, ya. Luar biasa kesaksian. Ada orang-orang uh, bahkan dia ditindas secara di tempat dia kerja, bahkan bukan orang-orang yang tidak seiman, justru orang-orang yang seiman. Jadi dia dilarang di WhatsApp itu ngomong mengenai Kristen. Tapi dia punya tekad gitu, ya, karena dia sudah dilatih di Harvest Academy, jadi berani dimanapun boleh gitu. Apapun itu, ya. Jadi dia tetap beritakan firman, ceritakan Yesus. Mungkin caranya keliru, nggak apa-apa. Ya, tetap aja Tuhan dimuliakan di situ, di apa di orang mengenal Yesus dalam banyak hal apapun itu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan Yesus bilang di dalam Efesus 1 ayat ayat 15 19 sorry. Demikianlah
kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Jadi kita ini keluarga. Jadi Bapak Ibu angkatan 63 bukan orang lain. Kita adalah keluarga. Amin. Kita adalah keluarga, kita saling mendukung di dalam doa, ya. Seperti Paulus juga minta dukungan doa juga sama yang lain gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya jadi kaya raya Paulus, supaya dia asetnya banyak, supaya dia bisa beli kapal, supaya dia bisa beli wah banyak aset. Oh, maaf itu salah. Ini khotbah yang keliru gitu ya. Jadi jadi Rasul Paulus itu minta dukung doa supaya dia dikaruniakan keberanian untuk dapat menyatakan kebenaran. Amin. Dan supaya dia juga dilepaskan dari orang-orang yang jahat, yang tidak menerima, ya. Jadi boleh kalau kita dukung dalam doa, tolong doain. Saya lagi ketakutan di sini gini-gini. Oh, kita doain juga, nggak masalah. Ya, kita harus dukung dalam doa. Ada di mana itu tulisannya? Ada di 2 Tesalonika 3, ya. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami ya, Paulus dan tim, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi Tesalonika ini mereka mempunyai apa kemajuan mereka luar biasa Tesalonika ini. Kalau kita mau baca Tesalonika dengan backgroundnya, mereka ini paling banyak mendapatkan kesusahan, penindasan di Tesalonika ini. Tapi justru Paulus minta mereka doain dia ya. Ini lucu. Tapi inilah faktanya. Dan supaya kami, ayat 2 ya, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Amin. Amin. Jangan takut ya. Nanti baca ayat ini jadi takut lagi gitu. Padahal kemarin sudah berani. Memang nggak semua orang memperoleh iman. Maksudnya waktu itu, ya, waktu itu. Tapi mungkin ketika mereka dengar, mereka juga mengalami. Nanti orang-orang yang jahat ini, seperti Alkitab juga tulis, satu saat semua lutut akan berteluk. Dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, kita nggak tahu kapan itu. Tetapi memang ada waktu-waktunya orang akan menolak pada saat itu. Karena mereka belum mengerti. Ada orang-orang yang memang dia diajarkan dari kecil. Kristen itu kafir. Nggak ada yang lain. Itu aja. Tiap hari dikasih tahu itu. Sehingga ketika mereka bertumbuh, bertumbuh dalam kebencian terhadap orang lain. Terutama orang Kristen. Dan ini kita nggak boleh marah sama mereka. Kita tetap harus mengasihi. Ya, dengan pandangan rohani iman kita kita harus mengasihi. Saya beberapa kali ketemu orang yang begitu, ya rasanya kalau dulu mungkin saya pukul aja gitu ini orang ini ya. Sudah begini juga jenggotnya tinggal dipegang gitu di jenggotnya. Ya, aduh. Tapi ketika kita menyadari kita ini juga sebenarnya adalah orang-orang yang harus dihukum juga. Ketika kita selamat, kita juga melihat mereka, aduh kasihan ini orang ke neraka. Apalagi saudara-saudara, ya. Aduh kasihan saudara ini. Saudara kita dari sana, ya gimana gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai warga kerajaan sorga, dan mungkin Bapak Ibu juga bukan cuma warga, tapi para pemimpin. Untuk memimpin, kita harus berani. Sampaikan firman Tuhan, ceritakan Yesus, bagaimana yang kamu rasakan, pengalaman pribadi. Dan ini memang harus ada pengalaman pribadi Bapak Ibu ya. Kalau tidak, kita bagaimana cerita dengan orang lain? Ya, ya. Kenapa saya sampai sekarang tidak mau ke rumah sakit, tidak mau apa makan obat? Karena saya mempertahankan kesaksian saya. Saya pernah satu saat ini terakhir ya. Tadi akhir ini paling akhir. Jadi saya pernah sakit setengah mati. Kami ada doa pagi dan doa malam di rumah, dan waktu itu saya nggak bisa doa. Saya bilang pergi aja doa, karena semua bertemu doa. Saya nggak bisa.
Itu seperti gimana? Ada sakit perut tapi mau ke belakang nggak bisa, mau nunggu nggak bisa. Pokoknya kaki di atas, kaki di bawah. Pokoknya sudah muter-muter segala macam nggak bisa. 2 hari. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa salah saya? Tuhan nggak mau bilang juga. Terus saya bilang kalau begitu, ya sudah, saya pulang aja. Nggak ada masalah, pulang aja. Maksudnya, ya sudah, panggil aja saya pulang. Ya, ibu saya masih hidup. Dia bilang, ini mobil sudah siap. Pergi aja ke rumah sakit cek. Saya nggak nurut, kan? Saya nggak nurut. Terus kemudian berapa lama saya muntah-muntah gitu ya. Muntah-muntah. Masih juga mungkin ibu, ya namanya ibu-ibu ya. Ibu kepada anaknya gitu. Pergi aja. Dia lihat, waduh sudah bahaya sekali. Udah muntah, sudah bagaimana. Saya bilang nggak masalah. Biar aja saya mati. Ya. Tapi saya nggak mau, apa? Saya nggak mau iman saya goyah di situ. Ya, kalau mati, mati aja nggak ada masalah. Tapi saya mau sembuh. Dan saya tuntut Tuhan, apa salah saya? Dan Tuhan bilang, karena kamu nggak mau negur orang. Ada orang salah, saya nggak tegur. Sangat lucu gitu ya. Jadi saya akhirnya harus tegur orang. Dan saya sembuh. Saat itu juga. Jadi ini sebenarnya adalah dosa. Karena saya berdosa, saya menentang Tuhan, saya nggak nurut, dia bilang harus tegur orang ini, karena salah, saya nggak mau tegur. Ini dosa. Jadi Bapak Ibu kalau ada sakit, oh saya nggak ada dosa, nggak ada apa. Ini tidak nurut aja sudah dosa. Alkitab bilang kalau kita tahu melakukan hal yang baik dan kita tidak lakukan, kita berdosa. Sepakat atau sepaket? Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada apa-apa, ya pastikan kita benar, kita dalam posisi yang benar, dan kita bertobat dan kita lakukan kehendak Tuhan. Yang paling dasar kehendak Tuhan adalah pergilah, lakukan, jadikanlah semua bangsa murid. Ini adalah dasar. Amanat Agung, kadang-kadang saya tidak setuju namanya Amanat Agung, kayaknya terlalu besar gitu ya, agung, terlalu besar. Karena ini sebenarnya adalah basic, ya, basic. Istilahnya kalau Bapak Ibu sebagai mau jadi tentara atau polisi atau apa, ini gerak jalannya. Jadi harus bisa gerak jalan. Semua harus bisa gerak jalan, kiri kanan. Jangan sampai kaki kiri sama kaki kanan, tangan kanan sama kaki kanan jalan sama-sama, itu salah. Nah, ini dasar itu adalah amanat agung. Jadi semua orang harus bisa lakukan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk waktunya Ibu Heli. Eh, Tuhan Yesus memberkati.